Minimal peserta Fahmil Quran itu hafal 10 juz. Kan ada salah satu santri kita itu yang tahun 2023 itu mengikuti MTQ tingkat internasional di Qatar. Wow, luar biasa. MTQ itu bukan tujuan. Yeah. MTQ itu ajang Yeah. untuk aktualisasi. Tujuan utama dari ngaji adalah memiliki pemahaman di bidang keagamaan, kan gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali bersama kami dalam acara Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Podcast kali ini merupakan program layanan Kementerian Agama, tentunya dari penerangan agama Islam untuk beragama yang bermakna, rukun, dan berdampak. Untuk narasumber kali ini, kita hadirkan di ruang podcast kita ada Kiai Haji Noventa Yudiar, SHIMSY. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam, Mas Ardi. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, Kiai juga tentunya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Awal pagi sehat. Luar biasa. Baik, dan ini kalau kita ngobrolin sama Kiai ini, Kiai ini merupakan adalah pimpinan ya, pembinaan yang membina cabang-cabang MTQ di Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami ya. Betul. Ya. Oke, dan kita nanti juga akan ngobrol tentang bagaimana dan apa saja yang dipersiapkan dan dilatih tentunya di Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami oleh Kiai Haji Noventa Yudiar, SHIMSY. Baik, Kiai, pengen tahu nih kita ya, untuk sebagai pembukaan kita kali ini mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana latar belakang dari Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami ini sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa podcast Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Assalamualaikum juga ini Mas Ardi, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bareng. Jadi bicara tentang latar belakang Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami, sebenarnya embrionya udah cukup lama itu Om. Dan latar belakangnya juga sebenarnya itu berkaitan dengan penyiapan adik-adik, aset-aset dan SDM-SDM yang berhubungan dengan MTQ. Jadi bicara agak jauh dikit, tahun 2007 itu saya sudah mulai melakukan pembinaan di MTQ, tapi belum dalam bentuk pondok pesantren ya. Masih studi club yang kami kemudian memberi nama MFQ. MFQ itu Majelis Fahmil Quran. Tafaulan dengan cabangnya kalau di MTQ. Cabangnya kan MFQ juga, Musabaqah Fahmil Quran. Jadi majelis kita, Majelis Fahmil Quran namanya Al-Mumtaz. Itu embrio awalnya. Awalnya jadi, begitu. Kita udah terus lakukan pembinaan secara berkala sampai dengan jumlah peserta studi klub dan alumni yang udah cukup banyak dan setiap generasi ada peningkatan-peningkatan. Barulah 2015 ada keinginan kuat plus rezeki sedikit-sedikit. Kita mulai melakukan penyiapan lembaga satuan pendidikan gitu ya, dalam hal ini bentuk pondok pesantren. Tapi ya namanya ngumpulin dana Rp2 mandiri gitu baru bisa terrealisasi dalam bentuk pondok pesantren 2020. Jadi cukup lama sekali penyiapannya. Dan selama proses pembangunan kami Pondok Pesantren Al-Mumtaz itu tidak melakukan penerimaan santri sama sekali karena tidak ingin PHP sama wali santri. Nanti pondoknya belum siap, udah nerima, akhirnya anak-anaknya terbengkalai. Nanti wali juga terlanjur ada harapan begitu ya tadi ya. Gitu. Makanya kemudian 2020 kita udah mulai siap, baru mau akan kita melakukan penerimaan, COVID. Ya, kan? Ini halangan pertama nih, rintangan pertama nih. Jadi 5 tahun lama tuh bangunnya, kamar ready, dipan kasur segala semua udah ready, COVID. Sehingga
santri pertama masuk itu tanggal 3 Februari 2021. Setelah COVID berarti. Santri COVID. Oh, santri COVID Ya, memang. santri COVID. Oh, oke. Termasuk 2000. latar belakangnya adalah yang karena dirumahkan, daring, akhirnya diarahkan untuk belajar di pondok. Itulah embrio pertama kali kita memulai pendidikan di pondok pesantren. Iya. Tapi aktivitas kegiatan terkait dengan MTQ itu tetap berjalan gitu ya. Oke. Kalau dalam konteks kepesantrenannya mulainya 2021. Sejak saat itu kita sudah mulai terus melakukan kombinasi pembinaan. Pembinaan sebagai santri itu ngaji rutin di pondok pesantren karena mereka mukim, tapi juga sebagai bibit-bibit yang akan kita kembangkan untuk berprestasi di cabang-cabang musabaqah tetap kita lakukan. Yang tadinya itu di rumah sekarang sudah beralih kegiatannya di pondok pesantren. Jadi ada kombinasi ya. Kombinasi antara santri mukim dengan santri-santri yang di luar yang secara rutin datang pada jadwal-jadwal yang udah kita tentukan. Oke. Itu ininya. Berarti 2021 mulai ada santri di sana. Santri mukim. Jadi pembelajaran ya seperti pondok pesantren pada umumnya Iya, begitu. begitu. Nah, ada tentang MTQ-nya, pembinaan untuk MTQ ini dari 2021 itu dari awal atau memang setelah berjalan beberapa bulan atau berapa tahun? Iya, kalau untuk pondoknya karena memang sudah untuk MTQ-nya karena memang sudah berjalan dari jauh-jauh Iya, hari sebelumnya. Jadi ya memang kita sudah memprogramkan itu. Jadi program itu kita susun, rekrutmen juga sudah mulai kita arahkan itu sejak dini. Adik-adik itu, santri-santri kita itu sudah kita beri motivasi bahwa Al-Mumtaz Al-Islami itu motonya adalah cerdas, mandiri, berprestasi. Maka tiga nilai itulah yang kita tanamkan. Cerdas itu bukti yang harus terwujud ketika mereka ngaji, mutolaah, setoran dan lain sebagainya, hafalan dan lain sebagainya. Mandiri itu bagian dari bahwa pondok pesantren adalah laboratorium mini pendidikan, laboratorium mini untuk kehidupan mereka di masyarakat. Gitu. Jadi ya nilai-nilai kemandirian itu kita ajarkan. Apalagi tahun 2024 kemarin keluar KMA 1104 terkait dengan kurikulum pondok pesantren, termasuk di dalamnya ada kurikulum kemandirian. Loh itu betul-betul wah ini dia nih yang jadi ini kita ya, yang jadi pedoman kita karena memang selama ini sudah kita ajarkan. Jadi di pondok itu biasa Mas, kalau Pak Kiainya bantuin tukang ngaduk, karena saya juga tukang juga kan. Ya anak-anak itu ikut B, saya ikut B, ayolah ikutlah itu, ikut ngunjal pasir. Kalau umihnya ngiris sayur di dapur itu mereka biasa. Sehingga sekarang kehidupan sehari-hari anak-anak nyayur gitu, nyambel terong dan lain sebagainya itu udah biasa. Sudah gitu. biasa. Jadi kita bukan pesantren yang memberikan fasilitas itu langsung jadi semua gitu tidak. Tapi ada, hanya saja kita juga arahkan mereka untuk ikut berperan dalam penyiapan itu. Itu ketika ada proses pun di sana ya. Gitu. Itu yang kita maksud dari pembelajaran kemandirian. Yang terakhir prestasi. Kamu boleh hafal Quran, kamu bagus suaranya di tilawah, tapi kalau kamu tidak mengekspresikan itu dalam ajang-ajang yang memang disiapkan oleh pemerintah dan pihak-pihak gitu, lembaga-lembaga, ya kamu nggak bisa berprestasi. Prestasinya hanya dari kamu sendiri. Tidak terasa jadinya juga begitu kemampuannya. Dan itu menjadi apa istilahnya ya? Menjadi kalau bahasa kita KKN-nya anak-anak lah. Kalau orang kampus tuh KKN-nya ini nih gitu. Sehingga ketika dia berprestasi, lah itulah wisudanya. Kalau sekiranya di Pondok Pesantren Al-Mumtaz itu tidak ada wisuda tahfidz, tapi ketika dia berhasil berprestasi di cabang 5 juz, 10 juz, bukankah pas waktu dia waktu dia ikut musabaqah itu, sampai dia berprestasi, sampai dia juara, itu kan diuji oleh 12 orang Dewan Hakim. Gitu. Lah itulah beneran wisuda beneran tuh, ujian skripsi beneran tuh gitu. Kita sih punya penjelasan itu kepada adik-adik supaya dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa mengaktualisasikan sehingga ke depan
prestasi itu menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Iya, Itu betul, harapan betul. kita itu di Oke, pondok pesantren. siap. Dan tadi untuk nilai kemandirian sendiri juga itu kan mereka akhirnya dengan kesadaran mereka sendiri dan kemauan mereka sendiri kan untuk ikut berpartisipasi membantu dalam proses seperti tadi misalkan lagi membangun Oh mereka iya, ikut membata atau apa gitu kan. Ini bukan yang suatu eksploitasi anak itu iya tidak. begitu kan. Jadi Tapi, kalau ngebangun tuh bukan ngebatanya, kalau ngebatanya tetap tukang lah. ini gitu. kan contoh misal. Iya, ya misalnya ngaduk gitu ya. kalau abinya udah ngisi ember, Iya, iya, iya. ember adukan, gitu. Kadang B saya bantu, ya silakan aja. Dia bantuin bawain ember itu ke Iya, iya. itunya. Tapi tidak seharian terus tidak setiap hari. Hanya saja ingin melihat, ingin menampilkan kepada anak-anak bahwa Ah, memang betul kita ketika punya uang itu bisa minta jasa orang lain dan lain sebagainya. betul. Tapi punyakah kita kesadaran untuk bergerak? Nah, itu dia inisiatif Ya, itu ya. Kita inisiatif. lihat inisiatif para Betul. santri ya di situ ya. Punyakah kita empati atau keinginan untuk bergerak, berkontribusi dengan sekecil apapun kontribusi itu, gitu. Seperti santri-santri putri misalnya. Iya. Kalau ngelihat yang piket itu lagi masak, lagi nyayur, apa nggak pengen racikannya juga dicicipi oleh orang lain sehingga nanti ke depan ketika dia remaja dewasa dia udah terbiasa Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau nabur garam itu nggak usah pakai cicip dulu, udah set ya, Ah, iya. kan jadilah itu pendidikan itu. Awal-awal yang mungkin nggak sedap juga sih, kan gitu. Awal-awal ini siapa Siapa ini yang masak nyayur? ini? Kok Siapa beda yang nyayur rasanya ini? nih? Gitu awalnya saya kira Iya, iya. gitu. Mau kawin ini kalau udah kasih nih, kayak gini. Tapi kesini-sini Oke. rasanya mereka udah mulai punya sense yang Iya, apalagi betul. perempuan ya. Karena terbiasa nih, karena udah Iya. terbiasa akhirnya gitu. Dan komitmen itu saya buktikan dengan bahwa saya pun mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi. Oke. Jadi tidak ada perbedaan ustadznya, abinya, uminya itu dalam hal mengkonsumsi makanan keseharian. Jadi apa yang mereka masak, apa yang akan mereka makan itu juga yang saya makan. Karena meja makan di tempat saya ya di Al-Mumtaz itu meja makan santri sama persis dengan meja makan Pak Kiainya uminya sama bunya Oke, ya. berbaur Jadi- bersama ya. Oh iya, iya. Dan ruang makan mereka ya di tempat kami biasa makan, tempat kami biasa kumpul Iya, iya, gitu. Dan karena memang setting rumahnya, khususnya yang putri ya, karena memang setting bangunan pondok pesantrennya kita buat klaster. Klaster dalam artian karena perempuan supaya tidak terlalu terekspos dengan masyarakat yang ada di luar, karena ruangan atau lokasi pondok kita itu tidak begitu luas, sehingga kita buat klaster. Mereka banyak beraktivitas di dalam, tapi bebas beraktivitas. Bebas itu maksudnya di dalam agak sedikit lebih luas, lebih lapang, tidak kos-kosan seperti itu. Karena memang sudah dipersiapkan lebih privacy untuk yang santriwati begitu Iya, ya. iya, memang kita setting sedemikian rupa. Sehingga mereka mau belajar juga tidak harus ngedekam di dalam kamar. Iya, iya. Kamu belajar kok nggak keluar kamar lagi ngapal? Enggak, karena memang misal di lantai 2, anak-anak kan berinteraksi itu di lantai 2 dan lantai 3. Karena di lantai 2 itu keluar kamar, mereka masih ada void-void kosong yang bisa mereka spot-spot pojok-pojok yang tempat mereka mutolaah, mereka ngaji, mereka murojaah. Kalau yang fokus pada kaligrafi, ini sempat nyinggung salah satu cabang yang kita bina ya, Iya. kaligrafi, mereka punya spot tersendiri untuk nulis, hot dan lain sebagainya. Itu tempat-tempat yang memang kita siapkan baik di lantai 2 maupun di lantai 3 untuk tingkat kenyamanannya. Tidak terekspos oleh masyarakat karena kami di pinggir jalan sih. Iya, iya, iya. Gitu, pinggir jalan, lokasinya ke pintu itu tidak jauh dari jalan. Kalau mereka keluar langsung terekspos gitu. Makanya di dalam itu kita siapkan sedemikian rupa supaya lebih klaster dan mereka bisa hidup nyaman seperti di rumahnya sendiri. Oke. Berarti kurang lebih Al-Mumtaz Al-Islami sudah 4 tahun ya di tahun ini. Memasuki tahun keempat. Memasuki tahun keempat begitu. Dan selama ini seperti apa nih santri dan santriwatinya belajar mereka dari hasil belajar itu untuk ke lomba-lomba yang ada di MTQ ini seperti apa sekarang? Jadi begini, pondok pesantren itu standar utamanya adalah kemampuan baca kitab kuning. Oke. Nah, kan gitu ya, Kutubus Sofro Al-Mu'tabaro. Dan ada kitab-kitab khusus yang memang menjadi bagian dari kurikulum pengajaran. 7 rumpun ilmu di pondok pesantren itu kami ajarkan.
mulai dari bahasa Arab berupa nahwu, sharaf dan lain sebagainya, fikih, usul fikih, hadis, ulumul hadis, Quran ya dalam bentuk ulumul tajwid, ulumul Quran dan tafsir, akhlak, kemudian tarikh ya dan akidah ya, ada 7 rumpun ilmu ini itu kita ajarkan semua di pondok pesantren berbasis kitab. Tentu level kemampuannya beda-beda ya. Santri kami juga tidak begitu banyak dan setiap jenjang level tahun masuknya anak-anak ke dalam pondok pesantren juga tidak drastis gitu banyak sehingga mereka punya level-level sendiri. Untuk hafalan, tahfidz, MTQ dan lain sebagainya itu menjadi kurikulum khusus saja. Kurikulum khusus dalam artian kurikulum program unggulan pada pondok pesantren. Seperti tambahan khusus begitu ya, dikhususkan. Kita memang menyiapkan itu, ustadznya dan lain sebagainya. Kita siapkan itu, tapi itu bukan kurikulum pokok. Kurikulum pokok yang artinya setiap hari selama 1 minggu, 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan yang kemudian kita rutin ajarkan itu ke anak-anak. Bukan itu gitu ya. Dia punya jadwal-jadwal khusus. Tapi dia terintegrasi dalam aktivitas keseharian. Dalam artian begini, untuk yang tilawah misalnya, itu dalam 1 minggu mereka punya jadwal 3 hari. Nah, 3 hari mereka tilawah. Tapi di hari kosong-kosong, itu di lantai-lantai atas tuh anak-anak ya biasa ngejerit, latihan, tes-tesan dengan temannya gitu ya. Artinya udah menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Dan semua santri yang masuk di tahun pertama itu kita wajibkan untuk mengikuti semua program unggulan itu. Nanti milihnya saya mau spesialisasinya apa di tahun kedua. Jadi kalau ini nyinggul dikit ya, kalau misalnya ada tilawah, ada qiraat, tartil, tahfidz, khot, fahmil Quran, hifdzul hadis misalnya gitu. Itu tahun pertama pokoknya semua kamu ikut, walaupun kecil-kecil. Anak-anak baru tamat SD kan yang kita terima, karena memang kita ingin mereka punya waktu yang cukup lama untuk menguasai materi-materi itu sehingga nanti pada waktunya masih ada kesempatan untuk mereka berprestasi. Itu tahun pertama semua ikut. Ustadz yang ngajar fahmil datang, dia ikut. Tahfidz tiap subuh dan sore setoran. Tilawah pun gitu juga mereka ikuti. Nanti ketika masuk tahun kedua, itu baru kita sebarkan surat ke orang tua sekaligus belangko isian pilihan kepada anak-anak. Itu nggak saya bawa ya. Jadi baru nanti di situ sudah ada, kalau kita ekskulnya lah katakannya gitu, ekskulnya, ekskul yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan prestasi. Nah pendidikannya itu berarti kitab, kajian kitab dan lain sebagainya. Nanti yang prestasinya minimal 1 anak itu memilih 2. Jadi dia bisa tahfidz dan tilawah, bisa fahmil dan apa gitu ya. Nah itu nanti. Nah setelah itu baru mulai ada klub-klubnya. Nah jadi santri-santri yang sudah lebih dari 1 tahun, kalau yang dia milihnya khot, yaitu pas waktu jadwal khot dia belajar. Tapi yang nggak milih khot, ya di bawah setoran qiraat sab'ah. Nah kira-kira gitu. Jadi nggak harus lagi ikut di atas. Untuk proses pemilihan ini juga orang tua dilibatkan berarti tadi ya. Kita kan berkala juga itu. Berkala kalau yang tahfidz dalam bentuk semaan, semaan Quran, 1 juz, 3 juz, 5 juz dan seterusnya. Terus kita juga update hasil karya anak-anak, itu juga kita progreskan ke orang tua gitu. Termasuk apa-apa yang akan mereka tampilkan gitu. Ada momen-momen kita tampilkan, oh ternyata anak-anak saya bisa ini. Terus ibu gimana bu? Ya udah ini. Itu harus kita sampaikan. Karena ada beberapa cabang yang dia butuh support khusus dari orang tuanya. Apa itu? Kaligrafi misalnya. Kan dia butuh cat. Cat itu, cat itu bukan cat dinding yang biasa. Dia butuh cat yang berbeda ya. Cat berbeda, cat khusus kan. Gitu. Kalaupun saya nggak boleh sebut merek misalnya. Cat itu cat yang memang dia bertahan di kanvas, di kertas dan lain sebagainya, termasuk punya kanvas, ya kan gitu. Karena ada cabang yang khot itu yang khot kontemporer, dia kan dalam bentuk lukisan, tapi tetap ayat Quran yang ditulis. Lah itu kalau nggak orang tuanya, kasihan anak-anak nggak latihan karena nggak punya cat. Kalau mau beli cat nggak jajan.
Nah, makanya orang tuanya kita libatkan. Iya, iya. Termasuk yang fahmil Quran. Kita ngajar fahmil Quran itu bukan sekedar ngaji begitu saja, tapi mereka punya modul-modul, punya bahan-bahan, punya buku-buku yang harus mereka jadikan rujukan. Nah, itu kalau nggak dimodalin sama orang tuanya, kasihan. Ya, Kan gitu betul, anak-anak nggak bisa berkembang. Pondok kita punya perpustakaan, tapi perpustakaan kan nggak bisa dihaki oleh anak ke kamar Masing-masing ya, per Iya. orang begitu, nggak bisa. Itu kan hanya untuk bahan-bahan saja gitu. Betul. Oke, Kiai Noven, ini kan memang tadi program unggulan adalah untuk fokuskan anak-anak kepada bidang-bidang di MTQ agar bisa menjadi tentunya ikutan kompetisi MTQ ini Iya. begitu. Nah, berarti ini adalah program yang menjadi pembeda ataupun unggulan dari Al-Mumtaz Al-Islami sendiri dibanding pesantren lain. Kami berharap begitu. Ya, ya. Kami punya harapan begitu. Kalau yang pra pesantren itu kan hanya fahmil Quran saja. Karena di cabang itulah yang saya bisa mengaktualisasikan apa yang sudah saya jalani. Karena saya sendiri ya mantan pemain, bahasakan gitu ya, mantan pemainnya di cabang fahmil Quran. Oke. Alumni yang berhasil meraih prestasi sampai ke tingkat nasional cukup banyak. Ada yang pernah juara 1 nasional tahun 2012, itu juga alumni dari kita. Dari Al-Mumtaz? Dari Al-Mumtaz. Wah, luar biasa. Pas waktu di Maluku ya. Dan lain sebagainya. Yang setelah pondok pesantren mulai, karena kebetulan Umi-nya juga punya spesialisasi di tilawah dan kiroat, ya, sebagai peserta aktif juga, berprestasi juga ya dari tingkat provinsi maupun pernah ke nasional gitu ya. Akhirnya kita coba kembangkan itu karena ternyata santri kita itu dari kecil-kecil ya. Tidak semua punya kemampuan yang sama untuk menyerap fahmil Quran secara menyeluruh. Kalau belum wawasannya banyak kan juga masih kecil-kecil masih sulit gitu. Ternyata ada juga yang santri kecil punya potensi suara yang given yang cukup baik gitu. Makanya kemudian kita siapkan itu. Maka kalau di pesantren sekarang cabangnya itu Mas, ada tartil, ada tilawah, kiroat sab'ah. Nah, Uminya juga kiroat sab'ah, berprestasi, juara provinsi juga, termasuk kemarin pernah ngikuti pelatihan sertifikasi Dewan Hakim untuk cabang kiroat sab'ah. Dan juga ada tahfidz ya, fahmil Quran itu sendiri, hifzul hadis, makalah Quran, MMQ atau karya tulis ilmiah Al-Quran, serta kaligrafi. Yang belum ada di kami itu hanya satu golongan, yaitu tafsir. Karena tafsir kan dibutuhkan peserta yang punya hafalan cukup banyak ya, sampai 30 juz itu sehingga bisa menafsirkan. Nah, jadi dia hafal dan juga tafsir. Tafsirnya bisa karena sayanya nggak punya kemampuan menyelesaikan hafalan sampai akhir kan 30. gitu. Nah, 30 jadi nunggu yang memang santri kita yang udah selesai 30 juz gitu. Lah ini unggulan yang kita sampaikan ini itu kita buktikan dengan prestasi. Alhamdulillah kalau dari santri-santri kita gitu ya, hampir semuanya sudah ada yang berprestasi di cabang-cabang dan golongan yang kita lakukan dengan berbagai jenjang. Seperti tilawah misalnya, itu tidak hanya tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, bahkan ada salah satu santri kita itu yang tahun 2023 itu mengikuti MTQ tingkat internasional di Qatar. Wow, luar biasa. Waktu itu alhamdulillah masuk 5 besar. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ya alhamdulillah itu ya seleksi awalnya online terus kemudian dipanggil sampai berangkat ke sana. Yang tahfidz pun juga ada yang sudah juara provinsi, juara 1 provinsi gitu. Kalau fahmil Quran ya nggak usah dibilang lah gitu ya. Walaupun saya sudah agak kurang bersama adik-adik karena saya udah memberdayakan alumni-alumni untuk yang fahmil Quran gitu. Makalah, hifzul hadis dan lain sebagainya itu secara rutin. Yang belum kiroat sab'ah juga itu juara 1 provinsi kemarin yang putri dari kita. Ya, juara 1 provinsi Lampung kiroat sab'ah murattal remaja itu dari kita sudah ada yang berprestasi di cabang kiroat sab'ah.
Yang baru level tingkat kabupaten kota itu yang kaligrafi. Kalau kaligrafi itu karena kami baru juga, jadwalnya juga terbatas karena ustadznya kami minta ustadz dari luar untuk secara rutin ngajar di tempat kami. Baru tahun kemarin itu berprestasi di tingkat kabupaten kota. Itu juga belum prestasi puncak. Ya, prestasi puncak itu maksudnya baru peringkat kedua, ketiga gitu. Ya, belum bisa berprestasi di tingkat provinsi. Tapi kami cukup senang dan bangga dengan semangat adik-adik. Adik-adik santri-santri kita itu terus mau tumbuh dan berkembang. Insya Allah nih nanti bentar lagi mau ada musabaqah baik tingkat provinsi maupun tingkat kota nih dalam waktu dekat misalnya. Mayoritas adik-adik semua tampil. Tapi memang yang hanya asli ini ya, hanya asli anak kota Bandar Lampung. Karena kita punya regulasi bahwa tampil MTQ itu harus sesuai dengan domisili kakaknya. Oke, karena memang ada kontingen dari daerah masing-masing. Iya, ya. ada regulasinya. Kota Bandar Lampung, ya kan kabupaten lain Iya, begitu. dia hanya mengakomodir warga yang kakaknya memang terdaftar di kota Bandar Lampung. Itu ininya gambaran. Ini MTQ kan nanti kemungkinan kalau nggak akhir Oktober atau awal November ya. Ini kemungkinan begitu ya. Ini dengar-dengar seperti itu, masih kemungkinan gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Pak Gubernur kan orangnya religi ya. Mesti beliau akan concern di bidang pengembangan keagamaan gitu. Termasuk sepertinya MTQ tetap akan beliau adakan. Yai Mirzan nih ya. Iya dong, Pak Kiai kan luar biasa. Baik, berarti ada 8 cabang perlombaan yang dilatih di Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami dari puluhan cabang lomba MTQ yang ada begitu ya? Insya Allah. Insya Allah begitu. Dan ya walaupun memang 8 berarti kan memang fokus yang memang sudah dikuasai juga ya oleh pembina-pembina di Al-Mumtaz sendiri begitu. Yang ternyata terbukti pun sudah ada prestasinya juga begitu kan? Iya, jadi pembina-pembina yang terlibat di Pondok Pesantren Al-Mumtaz itu ya memang praktisi-praktisi, juara gitu. Yang memang sudah terjun. Iya, yang kalau bahasa kita udah pensiun. Iya, iya. Nah, udah pensiun dulunya pemain, bukan sekedar bisa-bisaan. Iya. Jadi memang sudah terbukti pembinanya adalah orang-orang yang terbukti memang sudah berprestasi di situ. Insya Allah juara-juara kan gitu. Iya, gitu ya. Menularkan ilmu-ilmunya sebagai juara agar memang pembina menjadi bibit juara juga. Iya, jadi ada yang berbeda dari peserta didik yang dilatih dengan ustadz yang menguasai dengan peserta didik yang juara. Ada hafid yang dia hafal Quran, tapi kemudian dia punya santri yang santrinya juga hafid. Itu akan ada bedanya dengan ustadz yang hafid dan juara ngajar anaknya, ngajar santrinya sampai kemudian berprestasi. Jadi Qurannya sama, hafalannya sama, tapi perform, gaya penyampaian, kemudian motivasi untuk berprestasi itu beda. Dan di MTQ butuh itu, gitu. Betul. Betapa banyak pondok-pondok pesantren yang memang PPTQ, pondok pesantren tahfidz Quran. Betapa banyak pondok-pondok pesantren yang secara rutin tiap tahun mewisuda 10, 20, 30 hafidhah, misalnya gitu. Tapi faktanya ketika mau musabaqah sulit sekali mencari hafid-hafid. Yang 10, yang 20, yang 30 kan susah tuh. Boleh jadi loh ini saya menduga, boleh jadi motivasinya yang kurang karena Pak Kiai atau Bu Nyainya bukan bagian dari praktisi itu. Itu makanya kita bilang agak ada bedanya. Boleh jadi ustadznya cerdas, pinter, anaknya juga santrinya menjadi cerdas, tapi kalau tidak tahu, tidak terbiasa, tidak dipola sedemikian rupa untuk perform, sulit juga. Ya, jiwa-jiwa kompetitif ditanamkan juga. Begitu. Itu yang kita harapkan gitu. Makanya kita melibatkan para praktisi bahkan yang memang juara. Juga kalau dia ngomong
dia marah pun, istilahnya ngajar, dia sambil marah pun, marahnya itu dalam rangka memotivasi adik-adiknya. Ya, Kira-kira ya, gitu. ya, betul, Harapannya betul, tuh betul. begitu. Jadi cambuk. Ya, Marahnya jadi cambuk untuk biar karena dia dimarahin dulu sama ustadznya, Iya. biar bisa prestasi. Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Jadi polanya sama diulang sama dia ya. Iya. Ini kayaknya pola ini bagus nih untuk jadi juara, diulang sama dia ya. Oke, oke. Dan ini kan kalau misalkan kita tadi mendengar cerita bahwa sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh santri-santri yang ada di Al-Mumtaz Al-Islami ini sendiri begitu. Ini gimana kalau misalkan mau masuk ke pesantren Al-Mumtaz Al-Islami? Ada seleksi khusus kah? Ketatkah di sana seleksinya? Atau seperti apa nih? Ya, jadi Al-Mumtaz itu santrinya tidak banyak. Tidak banyak. Karena memang satu pengurus pondok pesantrennya nggak aktif ngiklan. Oh, oke. Kami nggak sebar selebaran ya. Jiwa marketing ini belum ini nih. Ya boleh jadi itu. Yang kedua mungkin keterbatasan hunian. Oh, oke. Kami nggak mau Baik. juga nanti jadi desek-desekan. Agar sesuai kapasitas tentunya ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, rekrutmennya memang yang dari kecil. Kami belum pernah menerima santri baru itu yang sudah tamat SMP atau sanawiyah. Oke. Jadi yang kami terima atau yang mungkin kita seleksi adalah yang lulusan SD atau MI. Supaya kalaupun belum banyak yang mereka kuasai, paling tidak ada waktu yang cukup banyak untuk mereka menguasai bidang ilmu keagamaan, kan gitu. Tesnya sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit dalam artian yang penting sudah lancar baca Quran. Oke. Karena menanamkan nilai-nilai pengetahuan itu jadi tugas kami ya selaku pendidik dan pengajar pengasuh di Pondok Pesantren Al-Mumtaz Islami. Tapi kalau dari awal belum bisa baca Quran, rasanya kasihan dia. Anaknya yang kasihan. Karena bukankah begitu mereka masuk, mereka harus mengikuti yang keseluruhan program-program unggulan tadi. Di samping ya setoran Quran, yang ngaji kitab dan lain sebagainya. Program rutinnya sendiri itu, Program rutinnya reguler. sendiri berat, belum lagi dia harus ngikuti yang secara umum seluruh golongan yang mau mereka ikuti ya, supaya nanti tahun depan sudah bisa milih gitu. Walaupun sedikit sih yang setelah 1 tahun kemudian bisa udah langsung dipromosikan mengikuti kegiatan di MTQ gitu. Sehingga Al-Mumtaz Al-Islami sebagai pondok pesantren itu memang memproduksi adik-adik sebagai peserta. Tapi Al-Mumtaz sebagai apa tadi saya katakan studi klub itu terus berjalan. Adik-adik alumni dan lain sebagainya itu mereka tetap terus berlatih secara berkala. Hanya datangnya kadang seminggu sekali gitu. Di waktu-waktu luang konfirman dulu, Abi ada di pondok nggak gitu. Kami izin mau setoran, izin mau latihan, izin mau misalnya begitu. Itu oh iya nggak apa-apa datang ke sini. Datang jam 8 kadang sampai jam 3 sore gitu bersama saya. Dan itu penting. Contoh hifzul hadis misalnya. Yang hafal hadis yang mukim itu tahun ini hanya 2. Oke. Yang mukim ya, yang mukim di kami itu tahun ini, yang tahun sebelumnya banyak, tapi kan udah lulus. Yang mukim hanya 2. Kemarin juara 2 tingkat provinsi, 1 masih ada di kita. Sekarang beralih ke cabang qiraat sabah. Lah itulah ininya, unggulnya di kita. Kemarin ikut hadis, udah nggak bisa ikut hadis, bisa ikut cabang yang lain, karena kan cabang yang lain dia juga pelajari gitu. Iya, betul. Jadi tahun ini dia ikut qiraat insya Allah, karena sudah ngaji qiraat sama Umi. Nah, mulai tahun ini juga buat apa itu namanya adik-adik para penghafal hadis yang mau ngikuti musabaqah hifzil hadis. Mulai tahun ini itu di tingkat nasional hadis itu tingkat kesulitannya bertambah, yaitu disertai atau ditambah dengan syarah. Jadi kalau dulu hanya hifzil hadis, hanya menghafalkan hadis 100 dengan sanad, 500 tanpa sanad misalnya. Mulai tahun ini di STQ nasional maupun di MTQ tingkat provinsi Lampung tahun 2025 ini yang nanti katanya insya Allah bulan November, lah itu sudah ditambah. Soalnya tidak hanya menghafalkan hadis, tapi juga mensyarah salah satu dari hadis yang sudah ditetapkan dari nomor sekian sampai nomor sekian.
Dan itu kan random. Iya. Kita nggak bisa mau nentu milih hadis yang mana. Iya, Oleh iya. karenanya anak-anak yang secara rutin setoran hadis ke saya misalnya. Setoran hadis 1, 2, 5, yang 100 sudah. Setiap minggu di momen-momen kebersamaan itu saya bacakan hadis itu beserta syarahnya. Oke. Kita bahas, kita kaji. Betul, Paling betul. tidak masuk dalam memori mereka sebelum nanti mereka baca. Oh, ini yang dijelasin Nabi waktu itu. Misalnya begitu. Hadis nomor 1, hadis nomor 2. Selesai kita syarah. Terus gitu. Mau mendalami silahkan baca sendiri kan gitu. Iya, iya, Anak-anak iya, iya. perpustakaan ada, Betul. bukunya ada. Tapi ini loh yang dimaksud. Karena kalau tidak dipandu dulu syarahnya, itu juga jadi masalah kan. Hanya sekedar baca terjemahnya, nanti kita khawatir waktu dicecer sama Dewan Hakimnya nggak kayak gitu, sesat kamu pemahaman kamu kalau kayak gitu. Siapa yang ngajarin kamu? Oh, kacau juga kan kita gitu. Al-Mumtaz ya katanya. Ya makanya kita nggak, tetap kita pandu gitu. Jadi secara berkala. Jadi mereka hafalannya udah 80 misalnya, yang 100 udah 80. 1, 2, 3 terus berkala kita. Harapannya schedule MTQ nanti masuk 100 hadis sudah hatam. Jumlah hadis yang mau disarah dengan nomor hadis tertentu juga sudah pernah kita syarah. Mentok-mentok dapat hadis nomor berapa, belum sempat baca sendiri atau lupa, Abi pernah ngajarin ini gitu. Iya. Oh, kata ini kayaknya. Ini ada nanti ketika ditanya ada Ada memori, review gitu, ada memori ada walaupun memori. sedikit gitu ya. Ya seperti itu ininya, pola-pola yang kita lakukan. Adik-adik yang kemarin ikut tilawah sudah nggak boleh juara, kalau udah juara nggak boleh Nggak tampil boleh ikut lagi, lagi. bisa pindah ke Ya. cabang Cabang lain. dan dia sudah pernah belajar. Ya, karena memang di tahun pertama kan semua dipelajari Iya. kan, gitu kan. Iya, dan dia udah pernah belajar gitu. Saya nggak bisa tilawah, saya ikut Fahmil deh. Di Fahmil juga kan pakai Quran kan gitu. Oke. Dia ikut Fahmil. Oh, saya udah biasa ngapal Quran, tapi ngapal Quran harus sekian, saya mau ngapal hadis deh. Silakan aja gitu. Hadis kan beda sama Quran, tapi kan kamu belajar kitabnya. Kita ajarkan juga kan Iya, gitu. betul, Bulughul Maram udah hampir hatam. Kalau Arba'in udah lama hatam. Sarah Arba'in Ibnu Daqiq itu udah hatam anak-anak gitu. Walaupun abinya yang baca, mereka coret, mereka gantian membaca gitu ya. Bulughul Maram udah hatam, nanti fase-fase berikutnya. Artinya mereka juga akrab Iya. dengan materi-materi hadis. Walhasil yang qori juga bisa ngapal hadis. Gitu. Oh iya. Kira-kira iya, gitu. Iya, boleh. Qori ada kemampuan menghafal boleh Nah, nih. boleh, gitu ya. gitu. Ini Kiai, berarti apakah semua santri yang ada di Al-Mumtaz Al-Islam itu akan mengikuti perlombaan-perlombaan, atau memang ada yang ya sudah saya hanya mau jadi santri pondok yang reguler aja begitu, tidak mengikuti pengkhususan cabang-cabang perlombaan di MTQ? Baik. Sampai hari ini itu ada beberapa santri yang belum pernah tampil. Oke. Bukan berarti tidak punya kemampuan sama sekali. Iya. Bukan berarti tidak mengikuti kegiatan, tapi keterbatasan regulasi. Oh, oke. Nah, bukankah sementara ini, saya nggak tahu apakah akan terus baku demikian gitu. Ada keterbatasan regulasi yang mana peserta yang boleh tampil harus mewakili atau harus berasal dari kabupaten kotanya itu gitu loh. Ada santri kita dari kabupaten tertentu. Di kabupatennya tidak melaksanakan MTQ atau seleksi, kan nggak bisa tampil. Iya. Nah, ya tetap mereka berlatih karena menjadi bagian dari program. Tetap mereka ngaji gitu. Tapi sementara ini pihak pengurus juga kasihan juga ya. Ini dia belum pernah tampil gitu. Tapi Iya. kayak mana kabupatennya juga nggak melaksanakan seleksi atau nggak melaksanakan Oke. MTQ karena Iya. regulasinya masih ada yang mungkin motivasinya menurun ketika ngaji. Misalnya ada yang aku susah banget deh ngaji ini. Fahmil ini banyak banget materinya, ada 17 item itu juga random banget dah gitu. Iya. Absurd banget, nggak jelas ini yang mau dipelajari apa, banyak pusing aku misalnya gitu ya. Aku nggak bisa ngikutin ini misalnya gitu. Tapi kadangkala motivasi itu naik lagi ketika ngelihat ada temannya, kakaknya, tetehnya atau adeknya yang justru berprestasi. Kamu padahal biasa-biasa aja bisa berprestasi loh gitu. Iya. Saya sebenarnya bisa gitu. Akhirnya semangat lagi, terus meningkat lagi. Kebersamaan itu juga mempengaruhi dan kita terus motivasi. Walaupun begini Mas ya, MTQ itu bukan tujuan.
Iya. MTQ itu ajang Iya. untuk aktualisasi. Tujuan utama dari ngaji adalah memiliki pemahaman di bidang keagamaan kan Betul, gitu betul. terhadap apa yang dibahas. Tapi tidak salah juga menjadikan itu motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, kualitas pemahaman kita terhadap agama. Betul. Tapi untuk yang belum punya kesempatan, kita motivasi untuk tetap berprestasi. Tapi pada saat yang sama, ketika ngaji, bukan ketika latihan untuk MTQ ya. Karena MTQ kan latihannya ada jadwal-jadwal khusus. Ada ustadz-ustadz khusus yang terus memotivasi untuk mereka tumbuh. Tapi ketika ngaji, itu kita memotivasi bahwa, sekali lagi itu bukan tujuan. Wes, pokoknya kamu punya hafalan itu menjadi barokah buat kamu gitu. Karena Nabi sendiri bilang kan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun likulli hasanatin bi asri amsalihha. Misalnya gitu, baca satu huruf 10 kebaikan. Atau Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran nanti dia akan jadi syafaat penolong kamu di hari kiamat. Itu kita sampaikan ketika ngaji, sehingga motivasi ngaji sejalan dengan motivasi untuk berprestasi. Kalau ada yang ngaji belum sempat berprestasi, bukankah ngaji kamu juga menjadi motivasi buat kamu sendiri? Kalau ada yang mau berprestasi tapi kemudian nggak balance dengan ngajinya, ya itu kamu jadi nonsen gitu. Maka momen-momen ini kita padukan. Iya, tetap seimbang jadinya. Tetap semuanya. seimbang gitu. Jadi apa ya? Antara pencari bakat dengan pelatih itu komunikasinya lancar. Pondok pesantren pencari bakat, pelatih memotivasi agar bakat-bakat yang sudah didapatkan oleh pondok pesantren itu terus berkembang. Gitu. Jadi kalau bola itu antara Indra Syafri, Indra Syafri dengan Patrick Kluivert dengan Sintayong padu, kan enak gitu. Mainnya gitu. Oke, baik. Oke, tapi untuk kurikulum sendiri di Al-Mumtaz Al-Islami ini apa yang diterapkan? Kurikulumnya kurikulum pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren ya. Kurikulumnya kurikulum pondok pesantren berbasis kitab kuning dan metodenya sorogan dan bandungan. Seperti halnya lazimnya pondok-pondok pesantren salafiyah. Itu kurikulumnya. Semua materi yang kita ajarkan itu semua kita rujukkan kepada kepada kitab-kitabnya. Misalnya ketika uminya ngajar tajwid misalnya, ulumul Quran dan tajwid. Ketika uminya ngajarkan tajwid, itu rata-rata anak-anak kalau Fathul Aqfal, Syarah Tuhfatul Atfal, nazomnya yang ada 61 itu semua anak-anak udah hafal. Matan Jazariyah, anak-anak udah pada hafal. Nah, itu kita sampaikan itu. Pas waktu menjelaskan, kita jelaskan juga syarah dari kitab itu ditambah dengan sesekali kitab Nihayat atau Qalil Mufid misalnya. Sekarang ini lagi fokus tajwidnya pakai kitab Al-Burhan fi ilmi tajwidil Quran. Sehingga mereka punya pemahaman itu. Prakteknya mungkin udah bisa, tapi secara teori kan penting. Saya sering bilang sama anak-anak gini, kamu belum tentu jadi ustadz, tapi kan nanti bakal jadi bapak, jadi ibu. Betul. Nanti anak kalau ada yang nanya, mah iklab itu apa, ikfa itu apa, kamu bisa jawab, nggak usah langsung bawa ke Pak Ustadz, gitu. Karena kamu hanya udah pernah tajwid ngaji. ya. Iya kan gitu. Semua itu. Misalnya pas waktu ulumul Quran, saya ajarkan misalnya Al-Qawaidul Asas fi Ulumil Quran, karangannya Buya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani misalnya itu. Nanti habis itu nanti pindah ke Mabahis fi Ulumil Quran atau Al-Itqan fi Ulumil Quran dan lain sebagainya. Nah itu terus, tapi nggak semua anak-anak langsung itu, Mas. Kalau yang kecil-kecil belum. Iya, betul. Nah, itu yang kita maksud kurikulum berjenjang. Iya, gitu. betul, Yang kecil-kecil betul. mau dan lain sebagainya itu kita ajarkan. Oke. Tapi kalau untuk metode-metode yang diterapkan khusus untuk ke ajang-ajang perlombaan, golongan-golongan perlombaan yang ada, apa metode-metode pasti beda-beda ya semua ya. Itu kalau kurikulum pondok ya tadi. Iya. Kalau pondok beda, Mas. Iya. Kayak apa kalau yang untuk musabakoh beda. Musabakoh. Dia kalau hadis tadi sudah sempat cerita ya saya. Kalau kaligrafi atau khot kan ustadznya yang punya. Saya itu daripada nulis kaligrafi khot itu, ya daripada nulis kaligrafi itu tulisan saya
jauh lebih jelek daripada anak-anak. Jauh lebih jelek Jauh lebih gitu ya. jelek daripada anak-anak yang sudah latihan. Oh, iya. Makanya saya nggak pernah ngelihat kalau yang Karena memang kaligrafi. bukan di situ kan, Bukan di Kiai situ, di situ ya. Tapi yang ngajar kaligrafi di pondok itu adalah yang dulu ngajarin saya kaligrafi waktu saya di pesantren. Oke. Jadi kalau anak-anak manggilnya kakek guru berarti. Iya, iya, iya. Nah, beliau yang ngajarin saya dulu pas waktu di pesantren di MAPK belajar kaligrafi sama beliau, tapi entah beliau yang gagal ngajarin saya, entah saya yang gagal ngajinya. Atau memang bukan sense-nya di situ begitu Iya, kan. kira-kira gitu ya. Iya, iya. Jadi tulisan saya nggak jadi, tapi saya tahu persis seperti apa kualitas beliau mengajar kan. Maka kemudian kita minta mohon maaf Mbah Yai, saya bilang gitu. Alhamdulillah beliau berkenan. Ya, itu kalau yang kaligrafi ya dengan punya. Tapi kalau yang kiroat sab'ah, yaitu dia mereka harus di samping kita sampaikan kaidahnya, kaidah usuliyahnya. Itu juga mereka talaki dan mutola'ah. Talaki itu musyafahah. Ngadep langsung ke uminya, mereka baca huruf per huruf, ayat per ayat sampai hatam. Beberapa santri yang senior itu ada yang sudah menghatamkan 2 riwayat, 3 riwayat, riwayat Kolun, Waresh, itu ada yang sudah hatam. Di samping itu juga kalau bulan Ramadan uminya selalu pasaran. Pasaran itu biasa kita kalau Ramadan ngaji pasaran ya. Uminya baca dan kita live kan, kadang di Facebook, kadang di Instagram dan lain sebagainya. Kita live kan, uminya baca 30 juz. Sehari dapat 2 juz apa berapa juz gitu. Dengan kiroat sab'ah tergantung riwayat apa. Tahun 2025 ini Ramadan kayaknya menghatamkan Waresh. Berarti kalau nanti Ramadan bulan Februari 2026 mungkin uminya baca Imam Ibnu Katsir, riwayat Bazi dan Kumbul. Ya dia baca, santrinya pegang Quran, menandai mana-mana yang terjadi farsul huruf atau perubahan pada bacaan kiroatnya. Nah, itu punya spesifikasi khusus dan spesialisasi khusus tentang ilmunya. Itu kalau yang kiroat. Itu disebut pasaran tadi begitu ya. Kalau yang Ramadan. Iya, Ramadan ya. Saya taunya pasaran tuh kalau lagi banyak-banyak jajanan. Nah, itu pasar Kemis sama pasar Minggu itu. Ya, terus kalau untuk yang apa tuh namanya? Fahmil Quran ini agak berat. Agak berat dan dia butuh waktu lama. Kenapa agak berat? Karena materi umul Quran itu tidak hanya banyak sekali tapi juga random. Setiap peserta MTQ Fahmil Quran itu, cabang Fahmil Quran itu dituntut untuk menguasai sekian banyak disiplin ilmu pengetahuan di bidang keagamaan. Mulai dari Fahmul Ayah. Fahmul Ayah itu berarti setiap anak dituntut untuk mencari ayat mana yang sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh Dewan Hakim. Karena formatnya cerdas cermat, berarti dia butuh ketepatan dan kecepatan serta kecermatan menentukan ayat ini yang dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya, Dewan Hakim menarasikan sikap adil, misalnya gitu ya, adalah keadaan di mana manusia atau orang memberikan hak orang lain dalam waktu dan cara yang sebaik-baiknya. Ketika kita tidak memberikan hak orang lain dengan cara yang sesuai, maka kita sedang tidak berbuat adil. Termasuk juga dalam memberikan kesaksian. Kesaksian harus memberikan. Bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Itu kan berarti kita harus, si peserta ini harus punya kemampuan. Ini ayat ini yang mencakup dari narasi yang tadi sudah disampaikan. Sedangkan kata adil itu sendiri di Quran itu paling tidak ada 28 kali disebut muncul. Lah terus ayat yang mana nih? Yang kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, atau kunu qawwamina lillahi bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusihim walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin misalnya begitu. Lah itu baru satu. Dan semua nilai-nilai. Belum lagi mereka dituntut untuk menghafal Quran. Minimal peserta Fahmil Quran itu hafal 10 juz. Karena memang nanti pertanyaannya itu kan susah begitu. Sempurnakan ayat berikut ini. Dewan Hakimnya akan bertanya, hanya sepotong saja. Manasakh min ayatin aw nusiha. Dia mulai dari awal sampai akhir ayat atau bahkan pindah ke ayat berikut. Itu kalau nggak hafal dari mana? Betul. Berarti cabang Fahmil ini sangat kompleks ya? Iya, banyak sekali Mas.
Iya, Ini iya, iya. singkat misalnya saya sampaikan. Nanti ada terjemah. Dewan Hakim membacakan satu ayat, dia dituntut untuk menerjemahkan. Berarti kan juga harus punya kemampuan literasi bahasa Arab yang cukup baik. Betul, betul. Ilmu tajwid, ulumul Quran, hadis wa ulumuhu, hifzul hadis, Fathur Rahman, mencari ayat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Hakim. Terus ada kitab khusus. Iya. Nah, setelah dapat baru kemudian dibaca, kalau benar ditunjukkan di hadapan Dewan Hakim. Lagu, tebak lagu maupun membawakan, mawaris, tarikh, sejarah Islam, kemudian qososul Quran, dan masih banyak lagi. Lah itu di random banget. Nah, Ini berarti cabang yang tingkat lanjutan. iya, memang Ya. rata-rata usianya udah fase usia sanawiyah akhir atau aliyah ya, Iya, gitu. betul. Nah, itu ininya. Dan karena sulitnya, maka cabang Fahmin ini tiga orang. Oke. Jadi tidak satu orang harus menguasai semua, bertiga. Oh, oke. Ada juru bicara, ada pendamping kiri dan kanan. Biasanya ini kita lihat kemampuan si anak. Oh, dia ini bagus di hafalannya nih. Udah kamu fokuskan pada yang menghafal ayat. Oh, ini bagus di eksak dan tulisan dan menghafal nama-nama yang detail-detail. Berarti kamu kuasai nama ulama, nama kitab, sejarah dan lain sebagainya, plus waris dan lain sebagainya. Ada satu yang punya kemampuan di tilawah saja. Ya udah, dia hanya pendamping. Kalau ada soal lagu, bacakan salah satu ayat Al-Qur'an dengan lagu Hijaz misalnya, dialah yang bertugas. Seperti itu. Jadi begitu. kolaborasi itu. Tim. Begitu, Tanpa ya. latihan nggak bisa padu. Tentu, karena harmonisasi itu lebih sulit. Betul, yang susah kan itu. Iya. Itu sebabnya maka kami mengkondisikan mereka di dalam ruang tertentu yang disebut dengan Majelis Fahmil Quran itu. Oke, harus bermajelis ya kalau Betul, Fahmil ya. harus bermajelis. Iya, iya, iya. Fasilitas-fasilitasnya kita siapkan. Iya, iya. Kita siapkan. Sarana prasarana semua. Oh iya, ya? buku kita siapkan. Buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan Fahmil Quran kita siapkan. Kita punya perpustakaan sendiri. Bahkan perangkat untuk simulasi kita siapkan. Kami Pondok Pesantren itu punya kan dia cepat tepat ya. Jadi dia pakai bel. Bel, betul. Kami punya bel yang standar sebagaimana dipakai oleh tingkat provinsi, bahkan nasional. Jadi kita buat sendiri. Jadi ada bel master, bel 4, bel 1, 2, 3, 4 untuk regu A, B, C, dan D. Iya. Yang ada ini server khususnya, yang kalau satu sudah hidup maka Yang lain mati. yang lain akan mati. Di setting 1/10 detik. Ketika yang satu sudah hidup, maka yang lain otomatis tidak akan hidup. Kita siapkan itu. Jadi kamu boleh bisa, kamu boleh hafal ayatnya. Tapi kalau kamu nggak ada kesempatan untuk membacakan ayatnya, nggak dapat nilai. Betul. Iya kan? Jadi benar-benar latihannya tuh kayak benar-benar kayak nuansa betul. lomba benar-benar begitu ya. Betul, kita setting kayak lomba. Iya. A, B, C, D. Regu A, rebutan. Itu regu B, ini jawabannya. Tapi nggak mencet bel. Iya. Ya A juga, dikira cuman B aja yang bisa, A juga bisa. Iya, Kan gitu. betul. Lah itu kalau nggak mencet belnya, pencet nggak, gagal. Iya, betul. Walaupun hafal, walaupun tahu, Betul. kalau nggak ada kesempatan untuk menjawab juga nggak dapat nilai dan tidak bisa berprestasi akhirnya. Iya. Kan begitu. Itu semua kita siapkan infrastruktur, ustadznya. Itu makanya butuh ustadz yang memang betul-betul punya pengalaman di bidang itu. Betul. Gitu. Kalau jiwanya hanya mengajar saja dan kompetisinya Iya. tidak ada begitu kan, juga tidak ini. Lemes dia. Betul. Karena ketika ilmu sudah matang banget ini ya, tapi ternyata tidak dilatih untuk bagaimana. Ya jangan deg-degan, jangan nervous ini di depan bel. Penting sekali itu. Iya kan? Iya. Oke, jadi benar-benar nuansanya nuansa lomba yang ketika di venue aslinya lomba, ini saya sudah merasakan ini di pondok pesantren saya. Itu maksudnya. Mas Ardi juga kalau disuruh ceramah walaupun pintar ngomong kayak gini belum tentu bisa. Jelas. Begitu juga penceramah. Iya. Penceramah yang biasa berapi-api ngomong depan audien, suruh ngimamin podcast kayak gini belum tentu bisa. Iya, jadi ada ininya ya sendiri. Ujung-ujungnya dia yang ceramah malahan. Baik. Oke, untuk sarana prasarana berarti udah luar biasa ya. Ini aman ya. Kami Lengkap. berusaha untuk menyiapkan itu semua. Oke, iya, Pelan-pelan. makin yakin nih para wali dari santri-santri nih ya untuk menitipkan anak di pondok pesantren. Gue silakan. Al-Mumtazah Islami ya. Nanti kita lihat potensinya kan. Itu dia. Potensinya kita lihat sejauh mana kemungkinan untuk bisa dikembangkan saat ini dan di masa yang akan datang.
Oke, baik. Dan kita pengen tahu juga nih rencana ke depan di Al Mumtaz sendiri ini seperti apa? Apakah apa ya lebih mematangkan lagi siswa-siswa ataupun santri-santrinya ya untuk pengembangan di cabang-cabang ataupun kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya atau seperti apa nih rencana ke depan? Ya, sampai hari ini kami masih, karena pertama ada keterbatasan jumlah santri, kami masih juga kerjasama dengan lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren yang juga seperti kami punya motivasi yang sama. Sebagai contoh misalnya begini Mas, Fahmil Quran kan butuh 3 orang. Salah satunya adalah harus ada yang punya hafalan cukup banyak. Yeah. Satu kabupaten itu kan tidak bisa ambil dari kabupaten yang lain. Yeah. Sedangkan di pondok kita itu hanya punya 2. Ya enggak? Cuman punya 2, butuh 1. Nggak bisa tampil yang 2 ini. Butuh 1. Dari mana nyarinya ini? Ya kita kerjasama dengan kawan-kawan kita, dengan mitra-mitra pondok pesantren yang juga punya motivasi, yang memang juga biasa mengajarkan untuk perform. Yeah. Kalau cuma hafal-hafalan doang, percuma. Itu hafal 30, iya hafal. Begitu duduk, nggak bisa jawab, kadang nggak bunyi. Maka yang memang harus, sehingga saya telepon lah kiai-kiai yang lain, kiai ada peserta asal dari daerah ini yang bisa dikolaborasikan dengan anak kita, ada 2, butuhnya apa kata dia. Saya butuhnya qori, oke ada. Butuhnya apa? Saya butuhnya yang hafid 10 juz, oke. Nah, ketika sudah matchingkan timnya, saya izin ke Pak Kiainya. Pak Kiai mohon izin pada jadwal-jadwal tertentu kami minta anaknya diizinkan untuk datang ke tempat kami. Karena harus latihan bareng kan. Itu kemitraan-kemitraan yang kita lakukan. Dengan alumni pun juga begitu. Dengan alumni kita banyak udah S2 yang masih bisa tampil. Cabang makalah Quran misalnya. Itu makalah Al-Quran itu tidak instan. Tidak bisa juga santri-santri saya yang masih kecil-kecil boro-boro mau makalah kan, gitu. Megang Quran mau pencet enter aja gemeteran. Hilang nggak ya gitu. Anak-anak kan gitu. Tidak mungkin mereka mengikuti kegiatan itu. Tapi alumni-alumni yang mantan-mantan juara Fahmil, juara Jadidul Hadis, yang sudah kuliah, bisa diberdayakan untuk kegiatan itu. Baik, kalau gitu. Nah ini memang sudah aktif di sana begitu ya, Al Mumtaz Al Islami pondok pesantrennya. Jadi ini kalau misalkan ternyata masyarakat ini ada ya yang ingin berpartisipasi, berkontribusi, mendukung ya kelancaran dari program-program pembinaan MTQ ataupun pembinaan-pembinaan santri di pondok pesantren Al Mumtaz Al Islam ini, bagaimana caranya, Kiai? Ya, kami sebenarnya berharap pertama pemerintah daerah itu memberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam bentuk ajang maupun regulasi, sehingga anak-anak tidak hanya di kita Al Mumtaz tapi semua praktisi-praktisi Quran di Provinsi Lampung itu bisa menampilkan apa yang sudah mereka gali sekian lama. Ya. Yang kedua, para wali, calon wali santri dan lain sebagainya yang ingin putra-putrinya berprestasi di bidang Al-Quran, dalam hal ini di bidang MTQ, saya kira harus secepat mungkin untuk mengirimkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang concern di bidang itu. Tidak harus di Al Mumtaz, karena kalau nanti di Al Mumtaz semua ya nggak muat juga gitu. Tapi cukup banyak lembaga-lembaga pondok pesantren yang fokus pada fokus pada pengembangan di MTQ itu. Yang ketiga, ajang-ajang di luar MTQ itu juga saya pikir perlu untuk digalakkan. Alhamdulillah ini sekarang UIN, kemudian Unila, beberapa sekolah-sekolah yang berbasis agama itu melaksanakan event-event musabakoh dengan berbagai cabang. Itu juga sangat mendukung. Motivasi dari anak-anak itu hadir dari
kesempatan-kesempatan yang diberikan. Boleh jadi tidak tidak juara, tapi ini pengalaman. Kadang-kadang ada istilah learning by experience, itu kan hanya didapat ketika mereka perform. Nah, yang terakhir, mendidik atau meng-create santri atau siswa sampai dia menguasai dan berprestasi butuh waktu, kesabaran dan pantauan progres yang cukup lama. Oleh karenanya kesadaran kita sebagai pengajar maupun orang tua sebagai wali santri untuk terus mensupport anaknya, tidak bosan dan tidak menuntut terlalu banyak atau terlalu cepat atas prestasi yang ingin segera diraih, itu juga harus menjadi kesadaran. Jangan buru-buru lah, kira-kira gitu. Baik, Oke, ini sebagai closing statement di podcast kita kali ini, Kiai, apa yang ingin disampaikan secara singkat mungkin kepada masyarakat di luar sana? Silakan. Ya, Bapak Ibu dan seluruh warga di Provinsi Lampung khususnya, Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Maka mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, beliau menulis sebuah kitab Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran, yang dalam bahasa kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mari kita menjadi bagian dari orang yang terus berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya dengan menjadikan atau menyalurkan anak-anak kita sebagai bagian dari santri-santri yang menggeluti ilmu agama dan Al-Quran. Yakinlah bahwa apapun yang didapat oleh anak-anak di dalam pendidikan kepesantrenannya itu akan memberikan dampak yang sangat positif saat ini, besok, dan di masa yang akan datang. Yakinlah bahwa investasi akhirat lewat anak-anak yang bergelut di bidang Al-Quran, yang berusaha untuk menjadi salah satu penjaga Al-Quran, sebagaimana ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu akan menjadi investasi terbaik bagi kita. Dan yakinlah juga bahwa kalau berinvestasi ukhrawi, duniawi akan ikut. Maka saat ini kepolisian, TNI sudah memberi afirmasi untuk rekrutmen lewat jalur prestasi keagamaan termasuk tahfidz Quran. Sekolah-sekolah favorit, perguruan-perguruan tinggi favorit juga memberikan apresiasi khusus, beasiswa dan lain sebagainya kepada calon mahasiswa, calon siswa yang punya kapabilitas yang memadai di bidang Al-Quran. Maka sekian banyak pondok-pondok pesantren yang menjamur di kota Bandar Lampung maupun di kabupaten kota seprovinsi Lampung, manfaatkan sebagai sarana investasi ukhrawi, investasi akhirat kita demi kebaikan anak dan keluarga kita semua. Saya kira itu yang menjadi closing statement saya pada kesempatan kali ini, memotivasi kita semua untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Kiai Haji Noventa Yediar. Sama-sama. Tentunya atas obrolan kita di hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih. Baik, kalau begitu sahabat religi, demikian program podcast, program layanan penerangan agama Islam untuk beragama yang bermakna, rukun, dan berdampak. Jumpa lagi dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Akhir kata, saya Sumardi Sen, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya YouTube channel kami. Terima kasih.